Salam, selamat pagi untuk kita bersama. Hari ini Ragi terambil dari Ayub pasal 20 ayat 1 sampai 29. Perkenankan saya membaca ayat yang kelima, bahwa bersorak-sorak orang-orang fasik hanya sebentar saja, dan sukacita orang durhaka sekejap mata. Ibu Bapa, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup manusia mengalami satu proses. Maka kita mengalami jatuh dan bangun, sehat dan sakit, lahir dan meninggal. Hidup sentiasa diisi dengan sebuah pergumulan sepanjang, dan hidup manusia tidak akan pernah berakhir. Sebenarnya manusia, kita sebagai manusia menginginkan hidup yang lebih layak, hidup yang sehat, mencapai segala sesuatu yang kita inginkan pada waktu. Tapi namanya dalam proses perjalanan itu tidak memikirkan sekejap apapun. Yang namanya kerugian, kegagalan, sakit penyakit, penderitaan. Inilah juga yang sentiasa ada dialami oleh Ayub. Sebagai figur dan orang yang taat setia, yang dia sebut sebagai orang yang saleh, menjalankan mentaati peraturan Tuhan dalam ibadahnya. Di apa yang terjadi di balik akal sehat pemikiran yang dia harapkan, realita yang terjadi. Yang mengalami sebaliknya, peristiwa yang tidak diharapkan, termasuk adalah ia menderita penyakit parah sangat luar biasa, kerugian usaha kehidupan sekalian, hubungan sosial di tengah dan masyarakat, dan orang-orang lingkungan yang sangat ia hargai, hormati, istri, sahabatnya, dan lebih penderitaan yang ia alami secara fisik, mental, adalah kematian anak-anaknya. Dan ketika ia berada dalam posisi yang sangat dan terendah, orang katakan dunia itu bagaikan roda pedati yang sentiasa berputar, sampai kita di tengah, bawah, atas, dan berputar. Dalam keadaan yang sakit sedemikian rupa, sahabatnya baik Bildad, Sofar, dan Elipas, jelas kita, sahabatnya datang bukan untuk menghibur, tapi mereka lebih cenderung untuk menyudutkan, menyalahkan mereka. Orang yang telah dan melakukan penyimpangan yang besar terhadap dan kemuliaan Tuhan. Jika analogi dari Sofar ini dianggap dan sama disetarakan orang yang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan tapi di balik layar ia melakukan penyimpangan, perbuatan yang tidak sesuai dari apa yang dia tampakkan dari Tuhan. Dia dituduh sebagai orang yang melanggar kemuliaan Tuhan. Dengan kata yang halus, bahwa Ayub adalah orang yang berdosa. Inilah kedatangannya bukan sekedar menghibur. Mereka menjatuhkan harkat martabatnya, akan menuduh, memvonis. Itulah bahayanya dalam kehidupan orang. Seorang sahabat yang tahu, mengerti, memahami, justru semakin parah keadaan di sini. Walaupun demikian, dia katakan bersorak-soraklah di dalam dan kehidupan itu. Apa yang dimiliki oleh orang-orang fasik, harta, benda, jabatan, hanya sekejap. Ibaratnya uang panas, orang yang tidak hasil jerih dan payah
pasti akan sirna dan tidak berguna dengan apapun dalam hidup ini. Tapi Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dalam posisi inilah Ayub tetap dan menunjukkan dalam kepribadiannya bahwa ada kuasa dan kemuliaan yang begitu indah untuk dan memperduli dalam hidupnya. Di mana Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 2 kita lihat. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal." Inilah yang merupakan Ayub hanya mampu mendekatkan diri pada Tuhan. Dia mengatakan tidak ada sesuatu pun yang ada rencana yang gagal di depan Tuhan. Apapun yang ia derita, ia alami dalam kehidupan secara nyata. Dalam proses kehidupan itu, Ayub tetap dan meyakini di balik peristiwa itu pasti ada rencana Tuhan yang terindah di dalam hidupnya. Inilah yang merupakan mengangkat dan memberikan satu kesan yang terindah. Dalam kondisi apapun Ayub dalam penderitaannya, dia tidak memungkiri Tuhan. Maka tidak ada hasrat untuk meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan mengetahui tindakan dan perilaku hidup manusia yang diciptakan. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang percaya. Akhirnya Ayub menerima dan kemuliaan Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita mengalami berbagai proses. Dalam proses yang kita alami tidak selamanya menyenangkan, berkesan dalam hati jiwa kita. Tapi ada suatu proses kita kadang mengalami jatuh dan kekalahan. Lebih-lebih kita diperhadapkan dengan sebuah dan pilihan antara yakin atau tidak. Tapi bagi orang yang percaya di dalam kasih kemuliaan Tuhan Yesus, hidup kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Ia tetap dan mau peduli ketika orang mau mendekatkan diri kepadanya. Pendekatan inilah yang merupakan satu sumber kesetiaan paling tidak kita melalui doa. Komunikasi hubungan dengan Tuhan tidak akan pernah dan terputus. Itulah waktu dan tempat bagi kita bersama untuk menyerahkan diri kita. Sebagaimana dalam Matius pasal 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berarti orang yang mencari, orang yang bertekun, orang yang setia, orang yang tidak pernah berputus asa. Hanya Allah lah hal yang mutlak kebenaran, mengetahui diri kita, kehidupan kita bersama. Pasti Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang sentiasa datang kepadanya dengan kerendahan hati, ketulusan, sehingga penyerahan diri dalam hidup kita. Ayub adalah orang yang tegar dan kokoh. Badai dan topan yang ia hadapi, tetapi dia tegar karena ia yakini dalam hidupnya masih ada Tuhan. Kalau ia dan sentiasa diberi napas dari Tuhan, masih ada memberikan kehidupan. Itulah untuk kita bersama. Napas yang kita alami adalah berkat karunia Allah yang terindah. Berarti masih dia memelihara, mengizinkan kita untuk menikmati menjalani kesempatan hidup ini dengan baik. Kebaikan dan kebenaran itulah berkat Tuhan bersama sekalian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.